Ketika anak kita mulai merasakan atau misalnya terlihat tidak memiliki tujuan dan impian, kita paksakan itu bergerak. Dikasih tahu, keluar gitu, nggak keluar. Mayur, nggak dikasih uang jajan kalau nggak keluar ya. Nah di sini memang sebagai orang tua kita harus mau mengajarkan anak-anak kita memiliki cita-cita, memiliki tujuan hidup. Biarkan anak kita memiliki ambisi-ambisinya, agar anak juga tergerak untuk melakukan sesuatu di dalam kehidupannya. Tapi kalau kita tidak pernah memberikan kesempatan anak-anak kita ini untuk memiliki cita-cita, menentukan pilihan tujuan hidupnya, ya bagaimana anak-anak ini dapat melangkahkan kakinya? Ya, jadi tujuan itu bisa membuat kita semakin istiqomah dalam melangkahkan langkah yang just do it itu ya Pak ya. Iya, kita harus punya tujuan dulu biar tetap istiqomah semangat gitu. Iya. Tapi ada hubungannya nggak sih Pak dengan passion gitu? Biasanya kan kalau orang passion itu biasanya dia semangat terus atau bagaimana Pak? Ada hubungannya sih ya dengan passion itu? Itu ada banget. Karena passion ini kan sebagai bahan bakar kita. Iya. Biasanya kan orang kalau melakukan sesuatu yang tidak diinginkan nih misalnya, saya akan mulai jualan dimsum misalnya. Tapi sebenarnya dia tuh nggak mau jualan dimsum gitu, paling ya berapa lama gitu hilang gitu kan. Iya, itu hanya cara untuk bertahan hidup saja. Ya kadang hal-hal seperti itu kalau bukan dari passion kita akan cepat untuk putus di tengah jalan. Iya itu. Karena kita tidak memberikan jiwa kita di dalam pekerjaan itu. Nah, disinilah pentingnya kita harus mengetahui apa yang menjadi passion kita, gairah kita. Tetapi kalau itu tidak dicari tahu dari usia anak-anak, kalau anak kita sudah dewasa itu akan lebih sulit. Jadi untuk melakukan just do it-nya pun agak lama. Benar. Karena memang saya juga mengajarkan ke anak saya berikan dia kesempatan seluas-luasnya untuk dia mau melakukan sesuatu yang dia inginkan, agar dia merasa tidak ada banyak menghalang. Orang tuanya memberikan kesempatan seluas-luasnya ke dirinya agar dia mau melakukan sesuatu, dan saya tidak menuntut hasil. Karena semakin kita menuntut hasil, sama saja kita membebankan sesuatu yang anak kita belum patut untuk menanggungnya. Karena kan usia anak-anak ini dalam proses ya, mencari jati dirinya. Tapi kalau kita sudah membebankannya dengan hal-hal yang belum waktunya, akan mengganggu sisi psikologisnya. Ini yang jangan sampai kita lakukan. Kita kan ingin punya anak yang perilakunya itu proaktif, inisiatif. Ya sudah, ajarkan. Tapi kalau kita tidak mau mengajarkannya, kita hanya selalu lebih banyak menuntut pada anak kita, bukannya membiarkan anak kita berkembang sesuai dengan potensinya, akhirnya anak kita ini akan sulit melangkah. Kalau sudah dalam keadaan yang sulit melangkah, orang tua kan bisanya ngedumel di belakang. Iya, nyalahin anaknya. Punya cita-cita ya. Iya, padahal dia nggak sadar dialah penghalangnya. Iya, benar-benar. Nah, kalau kondisi seperti itu, berarti passion itu bisa digali, atau misalnya yang paling lambat tuh kapan sih Pak ngegali passion itu Pak? Atau misalnya kapan sih harus kita ngegali passion?
Kalau saya sih dimulai dari usia anak-anak. Dimulainya ya. Iya. Ini kalau yang udah terlambat nih kasih. Kalau sudah terlambat, kalau menurut saya nggak ada kata terlambat ya. Iya, Kalau iya. kita mau sadar dulu, sadar bahwa selama ini kita sudah salah melangkah. Kita mulai mencari tahu apa nih hal yang bisa saya kontribusikan sesuai dengan potensi yang saya miliki. Jangan tujuan di awal duit dulu atau uang dulu, Materi gitu ya. atau materi dulu. Tapi kita harus mencari tahu apa nih keahlian saya. Itu yang harus cari. Iya, yang bisa bermanfaat bagi sesama dengan keahlian yang kita miliki. Kalau kita belum tahu, ya cari tahu. Apa nih hal-hal yang kita enjoy di situ? Kita senang melakukannya tanpa harus dibayar. Kalau kita sudah menemukan, itu sudah tanda yang pertama. Setelah itu sudah kita berproses. Tanda yang kedua, kita harus memiliki prestasi di situ. Kalau hal itu sudah kita lakukan, ya insya Allah kita sudah menemukan di mana passion kita. Jadi untuk just duitnya pun enak gitu Pak ya. Just duitnya enak. Jadi nggak tanpa arah. Benar. Jadi kita boleh memikirkan sebelum kita melangkah, tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Jangan ingin semuanya sempurna dulu di awal, itu maksud saya. Iya. Karena itu sebagai penghalang terbesar bagi kesuksesan setiap individu. Nah, kalau misalnya sesuatu yang misalnya kita rencanakan nih, biasanya kan rencana itu berupa planning dalam melaksanakan langkah kita itu. Terkadang nih di tengah jalan tiba-tiba planningnya tuh berubah Pak. Misalnya contoh saya mau jual bakso. Terus jualan bakso itu udah misalnya ceritanya udah ketinggalan zaman lah gitu. Atau misalnya udah nggak ada lagi tuh, udah marak. Jadi maraknya itu ke jualan bakso aci, tapi bakso juga. Nah, kalau misalnya kita mengikuti perkembangan seperti itu dengan mengatasnamakan kita just do it, ya udah jalani aja dulu. Misalnya bikin bakso, ketika ramainya bakso aci, ya saya bikin bakso aci gitu. Bagaimana itu Pak? Apakah itu menjadi fokus atau tidak sih? Oke gitu. Oke, ini kita berbicara di dunia kuliner ya. Ya, di dunia bisnis lah untuk memulai just do it-nya itu. Ya. Kalau memang kita sudah menyadari bahwa potensi diri kita ini di dunia kuliner, di dunia makanan, ya sudah. Kita tinggal menyesuaikan dengan zamannya. Iya. Kalau misalnya kita enjoy di dunia kuliner, kita merasakan bahwa kita akan memberikan dampak yang positif di dunia kuliner karena kita senang di dapur, kita senang berkreasi, kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam di dapur karena kita menikmatinya. Ya sudah, kita jadikan itu sebagai tanda bahwa kita memang sudah memiliki tugas dari Tuhan untuk masuk di dunia kuliner dan mengikuti perkembangannya. Ya, tinggal kita ikutin perkembangan saat ini ada di mana. Tapi kalau saya sih malah kalau mengajukan sebuah usulan ya seperti ini, kita harus memiliki ciri khas. Kita harus sebagai influencer malah. Kita harus menjadi pengaruh bagi pasar. Kayak teman saya nih, saya nggak usah menyebutkan mereknya ya. Dia seorang pengusaha kuliner. Sebut aja burger. Burger. Nggak usah disebutin ininya, namanya. Nanti orang-orang pada tahu. Burger kan? Burger. Pada saat itu, di awal tahun 2000-an, burger itu bukan makanan yang digemari oleh banyak masyarakat. Iya, orang mahal gitu kan ya.
resepnya mahal sama di mulut itu belum pas lah untuk taste kebanyakan orang Indonesia. Aneh aja gitu ya, roti gitu ya. Belum terlalu digemari lah. Tapi dia memberanikan diri untuk membangun Bud Burger. Padahal dia sama sekali bukan lulusan dari sekolah chef atau sekolah masak. Dia hanya hobi masak, bayangin. Hobi masak gitu ya. Hobi masak. Ya. Dia tidak menunggu keadaan sempurna dulu. Misalnya dia harus kuliah dulu, kuliah masak. Dia harus punya gelar dulu. Dia harus ngumpulin modal dulu yang banyak agar bisa buka restoran. Tetapi dia hanya buka Bud Burger. Dari hal yang sederhana. Dia yang bikin resepnya, dia yang masak, dia yang buka boothnya, dia yang membersihkan boothnya, dia juga yang melayani pelanggannya, semuanya dia yang lakukan. Dia tidak menunggu semuanya harus sempurna. Akhirnya, yang saya bisa lihat di hari ini, apa yang dia upayakan itu sudah membuahkan hasilnya. Kalau saya sebutkan merek burgernya, mungkin orang se-Indonesia itu sudah tahu. Burger kan? Burger. Ya. Ini kayaknya pengen ini nih, cari celah supaya saya sebutin brandnya ya. Enggak, cuma ngetes aja gitu. Burger kan bener, burger iya. Nah, di situ kita bisa ambil pelajaran. Bagaimana seseorang yang tidak menunggu semuanya itu harus sempurna di awal, akhirnya dia bisa mencicipi kesuksesannya di hari ini. Kalau dia misalnya nunggu dulu, waduh, gue kayaknya keilmuan saya kurang nih, saya harus kuliah dulu, kuliah masak misalnya, kuliah kitchen, terus dia juga harus ngumpulin modal karena dia harus bikin restoran yang peralatan dapurnya lengkap, yang meja di restorannya banyak, kursinya banyak. Kalau itu yang dia pikirkan di awal, dia nggak akan melangkah. Ya sudah, dia melangkah dengan apa yang dia bisa. Yang penting kan dia sudah tahu nih, gue enjoy di dunia masak. Nah, gitu tahu ya tujuannya gitu, dan dia sudah seneng gitu. Dia juga tidak tahu gitu, kalau pas dia bikin burger itu akan menjadi tren. Dia belum tahu. Dia hanya ingin menyalurkan hobinya itu. Akhirnya yang tadi awalnya hanya hobi bisa menjadi suatu hal yang luar biasa. Karena kan kita tidak pernah tahu nasib kita di masa depan seperti apa. Kalau seperti itu keadaannya, ya ngapain lagi terlalu kita berpikir keras memikirkan masa depan. Ya sudah, tentukan saja tujuan kita apa dan kita melangkah. Kalau misalnya ada hal-hal yang perlu diperbaiki, kita perbaiki sambil jalan. Kalau seperti itu ya, insya Allah apa yang kita inginkan pasti dapat kita raih. Tapi kalau kita tidak berbuat sama sekali, ini yang jadi masalahnya. Iya, kalau misalnya kita nggak membuat suatu langkah gitu untuk menuju ke impian kita, meskipun impian kita tinggi gitu atau impian kita hebat, itu nggak akan terwujud ya kayaknya. Pastinya. Karena kan tidak ada makan siang gratis. Pasti kita harus berupaya dengan apa yang kita inginkan. Kalau kita memiliki mental peminta-minta, itu yang seharusnya bukan menjadi ini kita ya, pakaian kita ya. Karena itu memang dilarang oleh agama. Karena tangan di atas itu lebih baik dibandingkan tangan di bawah. Berarti apapun yang kita inginkan harus kita upayakan agar kita bisa memiliki tangan di atas. Tapi kalau kita tidak pernah mau berupaya, kita hanya mau semuanya harus serba ada dulu, ya bagaimana kita dapat melangkahkan kaki kita? Ya kayak sekolah Fikar School ini juga nggak mungkin ada kalau saya hanya memikirkan awalnya harus sempurna dulu.
Nah, di sinilah jadi pembelajaran gitu buat kita semua bahwa slogan Just Do It itu benar adanya. Ya, Anda nggak pesan-pesan Pak untuk orang yang sering berhayal? Jangan menghayal. Pesan saya jangan menghayal. Iya, karena kan terkadang kita sering menemukan orang-orang yang berfantasi dengan hayalannya. Saya berbanyakan 10. Tapi nyatanya bangunnya masih gini, masih gimana tuh? Apakah harus ya, karena memang ada bedanya sih antara hayalan dan impian. Iya, dia mimpi kaya, berhayal banyak uang gini-gini, tapi kerjaannya gitu-gitu. Bedanya memang kalau impian kita berusaha untuk meraihnya dengan segala daya upaya yang kita usahakan. Tapi kalau hayalan kita hanya berhayal, kita tidak ngapa-ngapain. Dan inilah yang menjadi musuh sebenarnya kesuksesan kita di masa depan. Jadi pilihan ada di tangan kita. Apakah kita ingin terus berhayal atau mulai mewujudkan hayalan kita. Jadi bedanya adalah di pergerakannya ya. Iya benar. Apa terus berhayal, terus bermimpi, atau lanjut untuk mewujudkan. Iya. Dengan cara just do it aja deh. Iya, nggak usah mikir-mikir. Bukan nggak usah mikir juga sih ya, tapi jangan kebanyakan mikir gitu. Jangan mikir. Kalau kebanyakan kan konotasinya berlebihan ya. Iya. Dan yang berlebihan itu pasti nggak baik. Nggak baik. Malah membuat kita takut. Benar. Jadi buatin pertimbangan kita tuh banyak banget gitu yang dipertimbangkan. Wah ini nggak bakal sukses sih gitu. Wah pokoknya udah lakukan aja dulu gitu. Benar, just do it aja gitu. Kayak kita mau naik halilintar gitu ya, di dunia fantasi gitu. Kalau kita banyak mikirin, pasti kita nggak akan berani selamanya. Searching dulu kan, halilintar gimana kalau kita naik nih, apa yang kita rasakan gitu kan. Iya. Tapi kalau kita tinggal naik aja, udah enjoy aja selama dalam permainan itu gitu. Itu membuat rasa takut kita akhirnya sirna. Iya, makanya just do it teman-teman dan kawan-kawan yang memiliki impian apapun, lakukanlah yang terbaik, karena itu bisa membuat teman-teman menjadi seseorang yang terus berusaha ya kan. Iya, berusaha, berupaya, dan jangan malas. itu sih. Oke Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Siang menjelang sore ini, sangat bermanfaat, dan bagi yang ingin bertanya silakan isi kolom komentar atau misalnya langsung tanyakan ke ofisialnya atau langsung diberikan saja note kepada kita di bawah sini, dan nanti langsung kita akan balas di video di segmen selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Doni. Sama-sama. Dan sampai jumpa di Beyond Education selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.